video kali ini, aku akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Faktor yang mempengaruhi siklus air: pertama, pembangunan lantai beton. Biasanya diperuntukkan pemukiman warga, penduduk, pembangunan gedung bertingkat, dan jalan raya. Kedua, penggunaan kendaraan bermotor dan aktivitas perindustrian. Gas buang adalah gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dan perindustrian yang dapat mempengaruhi siklus air. 3. Penebangan hutan besar-besaran. Pepohonan di hutan yang ditebang dapat mengganggu jumlah air yang akan disimpan oleh tanah. 4. Pengambil air tanah terus-menerus. Pemanfaatan sumber daya air tanah harus dilakukan secara bijak. Akibat tidak adanya air, pertama, bumi akan kekeringan. Kedua, banyak hewan akan terancam punah. Ketiga, bumi akan kekurangan sumber daya. Keempat, global warming atau pemanasan global. 5. Laut menjadi kering. 6. Makhluk hidup di bumi akan berkurang drastis dan lain. Ciri-ciri air berkualitas baik: 1. Terlihat jernih. 2. Terlihat bersih. 3. Tidak berasa. 4. Tidak berbau. 5. Jumlah zat padat terlarut. 6. Tidak berat dan ringan. Melestarikan air: 1. Menjaga lingkungan. 2. Mengurangi penggunaan air. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Meminimalkan penggunaan bahan kimia. 5. Mengadakan reboisasi. 6. Tidak membuang limbah pabrik sembarangan. 7. Menjaga kebersihan air bersih di sumber air. Saat ini aku akan menunjukkan tentang gambar-gambar tentang dari penjelasan siklus air tadi. Yang pertama dari siklus air. Air laut dari daratan menerima panas cahaya matahari, lalu menguap, lalu menjadi gumpalan-gumpalan awan. Lalu terjadi proses evaporasi. Awan-awan tersebut tidak dapat menumpang lagi uap-uap air dari daratan, lalu akan menjadi hujan, lalu melakukan proses kondensasi, presipitasi, dan transpirasi. Transpirasi adalah air laut yang langsung menjadi gumpalan awan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi siklus tersebut. Pada gambar saya ini, saya hanya menunjukkan 2 faktor-faktor, yaitu penebangan pohon secara besar-besaran dan pembangunan lantai beton. Gambar akibat tidak adanya air, saya hanya menunjukkan 3 contohnya. Yang pertama adalah bumi akan menjadi kekeringan. Jika tidak adanya air pada bumi akan menjadi kekeringan seperti dalam gambar ini. Bumi akan menjadi padang gurun yang isinya hanya pasir dan pohon-pohon yang telah menjadi kayu seutuhnya. Gambar kedua yaitu adalah global warming atau pemanasan global. Jika terjadi pemanasan global terhadap bumi, kutub utara dan kutub selatan akan mencair. Es yang mencair akan membuat air menjadi naik tingginya. Lalu pulau-pulau kecil akan tenggelam dan tidak ada lagi di bumi. Gambar laut akan menjadi kering. Jika tidak adanya air, laut akan menjadi kering seperti gambar ini. Jika tidak adanya air, laut menjadi kering dan manusia akan kekurangan sumber daya. Jadi itu saja video dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.